Mardani Alisera sindir Gibran, Ketua Inaspok Karbitan. Gibran langsung tantang Mardani jadi ketua. Iri bilang bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Gibran muda dan berkualitas, kenapa nggak kita tampilkan? Daripada kita menampilkan orang-orang tua yang banyak omong, yang terlalu banyak cerita tapi dia nggak bisa kerja. Pak tua ini, Pak PKS ini ngomongnya ngawur banget. Ini kasihan Gibran itu. Anak muda digitu-gituin terus ya, lama-lama anak muda kita jadi takut untuk eksis ke depan. Ini tadi kita mendapatkan berita baik dari Pak Ketua NPC. Kita dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Games yang ke-11. Tadi saya juga mendapat amanat untuk menjadi ketua Inaspok. Jadi nanti dalam waktu 6 bulan ini segera kita koordinasikan, segera kita perbaiki mungkin venue-venue yang masih kurang baik. Tapi saya yakin Solo sudah siap. Penunjukan kepada Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi putuskan kita siap bersedia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Kita bahas Gibran ya, yang makin hari makin banyak penggemarnya. Wali kota muda dari Solo ini memang dikenal kreatif dan rendah hati. Nah, ini dua hal yang jarang didapat ya. Di tengah berbagai manuver pejabat dan menteri yang sibuk copras, lah terus yang ngurus rakyat siapa dong? Nah, si Gibran ini beda. Dia fokus mengentaskan derita rakyat pasca pandemi. Dan promo sana-sini, bikin kegiatan sana-sini, bikin event nasional sana-sini. Pokoknya kayak nggak ada capeknya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 pada tahun 2022 menunjuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee atau Inaspok. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengkritik keputusan Jokowi. Menurut Mardani, hal tersebut terkesan aneh. Ia menilai mestinya level pusat yang menggeluti bidang olahraga. Mardani mengaku justru kasihan kepada Gibran lantaran terkesan dikarbit oleh Jokowi untuk mengurus event nasional. Padahal, kata dia, selevel wali kota bisa diberi event tingkat provinsi terlebih dahulu. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga mengingatkan Jokowi terkait etika. Ia mengingatkan apapun yang terjadi, Jokowi tetaplah ayah Gibran. Mardani juga memberikan saran, seharusnya Menpora yang memberikan tugas ke Gibran. Memang seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 pada tahun 2022. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee atau Inaspok. Perpres nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 tahun 2022 sebagaimana salinannya dilihat detik.com pada Rabu 22 Juni. Perpres itu ditetapkan Jokowi pada 17 Juni 2022. Pasal 3 menjelaskan tentang Panitia Nasional Inaspok dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggara ASEAN Para Games 11 tahun 2022. Panitia Nasional Inaspok berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penunjukan Gibran bukan tanpa alasan. Ini pun menjadi tanda bahwa bukan hanya mempercayakan wilayah Surakarta sebagai tuan rumah, tapi Jokowi juga mempercayakan Gibran sebagai Ketua Pelaksana Inaspok. Kualitas Gibran dalam memajukan wilayahnya memang sedang didukung penuh oleh Jokowi. Jokowi hanya memberikan tanggung jawab kepada Gibran sebagai Ketua Inaspok. Selebihnya itu urusan Gibran. Cara mendidik seperti inilah yang menjadikan Gibran sebagai pemimpin yang cakap dan bertanggung jawab. Bahkan kemampuan manajerial Gibran sudah di atas Sandiaga Uno, yang juga memamerkan produk Indonesia di Paris dengan mendompleng acara Paris Fashion Week. Jokowi ternyata tahu kalau Gibran bisa berdiri sendiri dan bahkan berlari mendahului menterinya dalam kerja. Percakapan dan semakin majunya Gibran ini menjadikan para pembenci semakin gatal dan iri. Pernyataan Mardani di atas adalah bukti bahwa kualitas kader PKS tidak ada yang mumpuni dalam mengemban tugas-tugas negara. Kualitas mereka sama seperti partai koalisinya, yaitu Demokrat, karena ditolak mentah-mentah pinangannya oleh Nasdem. Seharusnya kata karbitan yang diungkapkan oleh Mardani di atas ditunjukkan ke AHY dan Demokrat.
karena terlihat sekali betapa tidak matangnya sang ketum dalam menghadapi masalah yang menghadang. Bagaimana tidak, masa seorang ketua umum partai politik yang seharusnya melobi sendiri untuk mencari partai koalisi harus ditemani ayahnya yang mana sudah lepas jabatan sebagai ketua umum partai? Kan aneh. AHY belum punya kualitas yang harus dipenuhi sebagai seorang ketum partai. Apalagi pemilihannya sebagai ketua umum karena bayang-bayang sang bapaknya. Pemimpin sejati tidak bisa lahir dengan cara dikarbit. Rasa buah yang matang sempurna dengan matang karbitan akan berbeda. Pemimpin yang berusaha dimatangkan dengan cara dikarbit tidak akan mampu bertahan, apalagi jika ia tidak mau memperbaiki dirinya. Jadi, saran saya buat Mardhani, apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjukkan Gibran sebagai ketua pelaksana Inaspok bukan untuk menjadikan dan membentuk Gibran sebagai seorang pemimpin yang langsung jadi di dunia politik, tapi sebagai bahan pengalaman untuk mengemban tanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Berbeda dengan AHY, dia adalah bukti pemimpin karbitan yang dipaksa mengemban tanggung jawab sebagai ketua umum partai. Padahal pengalamannya di dunia politik pun nihil. Bagaimana menurut sobat?